Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mempresentasikan video laporan akhir penelitian dosen pemula tahun pelaksanaan 2025 dengan judul Optimasi Desain Destilasi Surya dengan Plat Absorber V-Shape untuk meningkatkan produksi air tawar. Penelitian ini dilaksanakan tahun 2025 dengan ketua penelitian saya sendiri Arfan Halim dan anggota penelitian Ilmawan Surya Pradana. Latar belakang, Kabupaten Berau memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama pada musim kemarau, akibat keterbatasan infrastruktur, distribusi, dan sumber energi. Di sisi lain, tingginya potensi energi surya di wilayah tropis ini dapat dimanfaatkan melalui teknologi destilasi surya sebagai solusi pemurnian air laut menjadi air tawar yang layak konsumsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan dan menguji kinerja prototipe destilator air laut tenaga surya dengan plat absorber berbentuk V dengan sudut 40 derajat yang dirancang untuk meningkatkan luas efektif penyerapan radiasi matahari serta mengoptimalkan aliran uap air di dalam ruang destilasi. Adapun kebaruan dari penelitian ini meliputi 1. Penelitian ini secara spesifik mengkaji pengembangan plat absorber V-shape dengan pengaruh sudut geometri pada plat absorber 40 derajat. 2. Penelitian ini mengkaji sudut 40 derajat pada geometri plat absorber mempengaruhi luas efektif penyerapan panas matahari. Hasil dari penelitian ini, 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa intensitas radiasi matahari pada sistem destilasi surya mengalami fluktuasi selama periode pengamatan pukul 9 sampai 16.00 WITA. Pada volume air 5 liter, intensitas radiasi matahari tertinggi tercatat sebesar 2477,44 watt per meter kuadrat pada pukul 11.20 WITA dengan nilai rata-rata 703,96 watt per meter kuadrat. Untuk volume air 6 liter, intensitas radiasi matahari tertinggi mencapai 5473,12 watt per meter kuadrat pada pukul 11.20 WITA, serta memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan variasi lainnya yaitu 1229 watt per meter kuadrat. Sementara itu, pada volume air 7 liter, intensitas radiasi matahari maksimum sebesar 1800 watt per meter kuadrat terjadi pada pukul 12.20 WITA dengan nilai rata-rata sebesar 1017 watt per meter kuadrat. 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata temperatur plat absorber meningkat seiring dengan bertambahnya volume air di dalam destilator surya. Pada volume air 5 liter, temperatur rata-rata plat absorber sebesar 56,73 derajat Celcius, kemudian meningkat menjadi 62,05 derajat Celcius pada volume 6 liter, dan mencapai 63,08 derajat Celcius pada volume 7 liter. Perbedaan temperatur ini menunjukkan adanya pengaruh variasi volume air terhadap karakteristik thermal plat absorber. 3. Berdasarkan hasil pengujian, volume air optimal pada sistem destilasi surya adalah 6 liter, dengan efisiensi tertinggi 48,07% dan produksi kondensat 0,36 liter. Pada volume ini, pemanfaatan energi radiasi dan panas absorber berlangsung paling efektif. Volume 5 liter menghasilkan efisiensi lebih rendah sebesar 33,59% dan kondensat yang dihasilkan adalah 0,24 liter akibat energi radiasi yang belum termanfaatkan optimal. Sedangkan pada volume 7 liter menunjukkan penurunan efisiensi sebesar 30,11% karena energi panas terserap untuk memanaskan massa air yang lebih besar. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, untuk keluaran wajib. Hasil penelitian ini telah kami publikasikan pada jurnal Polymachine dengan judul Optimizing the Performance of Solar Steel Through Seawater Volume Control and Corrugated V-Absorber Design. Saat ini, status keluaran masih dalam tahap proses under review yang kedua dan rencana publish untuk keluaran ini pada bulan Februari tahun 2026. Selanjutnya, untuk keluaran tambahan, hasil penelitian ini telah kami diseminasikan pada Proceeding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi RETI ke-20 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta pada tanggal 15 November 2025
dengan judul Analisis Unjuk Kerja Plat Penyerap Corrugated V pada Sistem Destilasi Surya Air Laut untuk Peningkatan Efisiensi Termal. Dan kedua, prototipe telah kami lakukan pencatatan hak cipta. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah mendanai hibah penelitian sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian.